Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Internet Protokol. Saya Ilham Akbar, pertama kali akan menjelaskan tentang prinsip dasar protokol. Protokol merupakan salah satu protokol kunci di dalam kumpulan protokol TCP/IP. Sebuah paket IP akan membawa data aktual yang dikirimkan melalui jaringan dari satu titik ke titik lainnya. Metode yang digunakannya adalah connectionless, yang berarti ia tidak perlu membuat dan memelihara sebuah sesi koneksi. Selain itu, protokol juga tidak menjamin penyampaian data, tapi hal ini diserahkan pada protokol pada lapisan yang lebih tinggi, yaitu lapisan transport dalam OSI reference model atau lapisan antar host dalam DARPA reference model, yakni protokol transmission control protocol atau TCP. Fungsi protokol. Secara umum, fungsi protokol adalah sebagai penghubung dalam komunikasi data sehingga proses penukaran data bisa berjalan dengan baik dan benar. Secara khusus, fungsi protokol adalah sebagai berikut. A. Fragmentasi dan reassembly. Bagian informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data dari sisi pengirim. Jika telah sampai di penerima, paket data tersebut akan digabungkan menjadi berita yang lengkap. Terjadinya fragmentasi ditandai dengan urutan beberapa PDU dari beberapa batasan ukuran. Protokol dengan tingkat yang lebih rendah mungkin harus memisahkan data ke dalam blok yang lebih kecil supaya dapat berkomunikasi. Jaringan komunikasi suara misalnya mungkin hanya menerima blok sampai suatu ukuran tertentu, misalnya ATM53 atau Ethernet 1526 dengan komposisi musik 8 channel. B. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses pengiriman data yang dilengkapi dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Data pada umumnya ditransfer dalam blok-blok dan dikendalikan oleh protokol data unit. Masing-masing PDU berisi data dan kontrol informasi, sedangkan beberapa PDU lainnya hanya mengendalikan. Ada 3 kategori kontrol dalam enkapsulasi data. Pertama, alamat, berisi pengirim dan atau penerima. Kedua, kode pendeteksian kesalahan, misalnya memeriksa urutan frame. 3. Kontrol protokol informasi tambahan untuk menerapkan fungsi-fungsi protokol. Yang terakhir, kontrol konektivitas, membangun hubungan komunikasi berupa pengiriman data dan mengakhiri hubungan dari pengirim ke penerima. Pada pemindahan data tanpa sambungan, saat pertama kali sinyal koleksi baru akan dibangun, masing-masing PDU diperlakukan sendiri-sendiri, misalnya datagram. Terjadi 3 phase saat koneksi terjadi. Pertama, penetapan koneksi, kedua, perpindahan data, dan terakhir, penghentian koneksi. Selama koneksi terjadi, connection control dapat menyela dan membetulkan koneksi bertahap untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi. D. Flow control, atau yang terakhir, fungsi dari flow control adalah sebagai pengatur jalannya data dari pengirim ke penerima. Dilakukan dengan menerima kesatuan untuk membatasi jumlah atau tingkat data yang dikirim. Flow control harus memiliki fitur stop and wait, artinya masing-masing PDU harus diakui sebelum yang dikirim berikutnya. Misalnya, saat hardware menunggu akses disk, maka pengiriman data harus dihentikan sementara hingga data yang sudah sampai ditulis di dalam disk. Flow control harus ditetapkan dalam beberapa protokol. Pertama adalah kontrol lalu lintas jaringan. Selanjutnya, banyak diagap atau spasi atau spacer. 3. Flood network atau pendeteksian banjir data di jaringan. Error control, tugasnya adalah mengontrol terjadinya kesalahan waktu data dikirimkan. Lalu pendeteksian kesalahan dan retransmission adalah sebagai berikut. Pertama, pengirim memasukkan atau menyisipkan error detection kode di dalam PDU. Selanjutnya, menerima memeriksa kode pada PDU yang datang atau yang berikutnya. Jika diketahui ada kesalahan, paket akan langsung dibuang. Terakhir, jika pemancar tidak mendapatkan pengakuan dalam waktu yang layak, maka protokol penerima memberikan sinyal retransmit. Error control dapat dilakukan di berbagai lapisan protokol di dalam jaringan. Pelayanan transmisi, fungsinya adalah memberikan pelayanan komunikasi data yang berhubungan dengan prioritas dan keamanan data. Misalnya, pengaturan batas koneksi, prioritas paket, mutu jaringan, dengan mengeset minimum maksimum gateway timeout. Saya Dimas Yoga Apriawan dari kelas TEA 2013. Di sini
saya akan menjelaskan cara kerja IP address. Pertama-tama, mari kita kenalan sedikit dengan IP address. Internet ini merupakan jaringan komputer global, maka setiap komputer yang terhubung ke internet harus memiliki alamat yang unik yang disebut dengan IP address. IP address permanen atau mungkin juga mendapatkan alamat sementara dari server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jika Anda terhubung ke internet melalui Internet Service Provider atau ISP, maka Anda akan diberi alamat IP sementara selama durasi sesi dial-in Anda. Tapi jika Anda terhubung ke internet melalui Local Area Network atau LAN, maka komputer Anda akan memiliki IP. Secara singkat, dalam sebuah proses pengiriman paket data, sebuah komputer pengguna atau klien komputer harus terhubung terlebih dahulu ke sebuah server agar bisa terhubung ke jaringan internet. Tugas server adalah mengukur akses serta mengirimkan paket-paket data dari dan ke internet. Yang menghubungkan komputer pengguna dengan server adalah protokol. Cara kerja IP. Pesan yang bersangkutan akan memulai perjalanan dari application layer dan melanjutkan ke TCP layer. Setiap paket akan diberi nomor port. Protokol harus tahu di komputer tujuan program mana yang akan menerima pesan. Itulah sebabnya paket dilengkapi dengan nomor port. Setelah TCP layer, paket akan melanjutkan perjalanan ke IP layer di mana setiap paket akan menerima alamat tujuan. Kini paket pesan Anda telah memiliki nomor port dan IP address serta siap untuk dikirim melalui internet. Sedangkan hardware layer akan mengubah paket yang awalnya berisi teks abjad ke sinyal elektronik untuk kemudian mengirimkan melalui saluran telepon. Di ujung lain saluran telepon, ISP Anda telah memiliki koneksi langsung ke internet. Kemudian router ISP akan memeriksa alamat tujuan pada setiap paket data serta menentukan akan dikirim kemana paket yang bersangkutan tadi. Untuk menentukan IP yang menjadi target biasa dipergunakan sistem DNS atau Domain Name Server yang berfungsi untuk merubah nama berbentuk huruf A sampai Z atau 0 sampai 9 menjadi data berbentuk angka. Akhirnya paket Anda akan sampai di komputer tujuan, yaitu komputer dengan IP address. Di sini paket-paket akan mulai melakukan perjalanan pulang. Selama perjalanan pulang, semua data-data routing seperti IP address dan nomor port yang akan disertakan sebelumnya akan dilucuti dari paket. Saya Dev Setiawan, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip Internet Network. Ketika dua atau lebih jaringan bergabung dalam sebuah aplikasi, biasanya kita sebut sebagai ragam kerja antar sistem seperti sebagai sebuah Internet Networking. Penggunaan istilah Internet Network atau juga Internet mengacu pada perpaduan jaringan. Misalnya LAN, WAN yang digunakan masing-masing jaringan yang terlibat dalam Internet Network, disebut juga Subnet Network atau Subnet, yang digunakan untuk menghubungkan antara dua jaringan. Meminjam istilah ISO disebut sebagai Intermediate System IS atau sebuah Internet Working Unit atau IWU. Selanjutnya, apabila fungsi utama dari sebuah Intermediate System adalah melakukan routing, maka piranti yang dimasukkan disebut sebagai router. Sedangkan tugas piranti adalah menghubungkan antara dua tipe jaringan, maka disebut juga sebagai gateway. Gateway adalah sebuah protokol converter atau sebuah IS yang menghubungkan dua jaringan yang bekerja dengan susunan protokol yang sangat berlainan. Misalnya menghubungkan antara sebuah susunan protokol standar ISO dengan susunan protokol khusus dari vendor dengan susunan tertentu.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.